Jadi ini ada sedikit perbedaan. Kalau kalian bisa pahami nggak ini? Suatu model mempunyai kinerja yang bagus jika nilai mappingnya berada di 10%. Dan mempunyai kinerja yang bagus, kenapa sama-sama mempunyai kinerja yang bagus? Ya, saya cek kembali, apa saya salah catat atau salah apa ini menuliskan. Nanti saya kabari gini-gini akan datang. Ya, jadi intinya evaluasi itu dapat digunakan menggunakan persamaan ini, dua rumus ini. MSE dan MAPE-nya. Nah, YT ini, kalau YT ini tahu kan nilai Y, ya, nilai Y antara hasil tangkapan, bukan antara jumlah hasil tangkapan armada 1, armada 2, kalau tadi ada 100 armada, sampel kita, N kita ada 100, maka jumlah dari 100 armada tersebut, ya. Nah, Y-aksennya apa? Y-aksennya adalah nilai regresinya. Nah, ini kan saya katakan tadi mandai contohnya tadi lagi. Nah, Y-nya 231, ya kan? Setelah kita running data, Y-nya adalah 231, maka yang kita gunakan adalah 231. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Nilai N tadi jumlah si responden ya, jumlah si objeknya, objek penelitian kita si armada penangkapan adalah N, kan? Kita cari adalah misalkan tadi 100 ya, 100 gitu kita buat ya. Nanti tinggal dilihat aja sigma YT kurang Y aksennya berapa, kemudian baru dibagi dengan N, ya. Gitu juga dengan mapenya ini integral ya. Kalau ini absolut, maaf, bukan integral, absolut maksudnya ya. Kalau garis 2 ini absolut, jika memang dia nilainya negatif, maka dia diabaikan, ya. Baik itu negatif, baik itu positif, dia nilainya akan sama, ya. Ini adalah lambang absolut. Nah, baru bagi YT. Jadi biasanya gini, kalau seandainya minus 2 dibagi, ataupun minus 4 bagi 4, minus 4 dibagi 4, nilainya berapa? Minus 1, Bu. Ya, minus 1. Nah, karena ada lambang absolut ini, minus tadi kita abaikan, maka hasilnya tetap 1. Ya, maka hasilnya tetap 1. Makanya itu tadi dikatakan, apa tadi, jika melebihi. Nah, ini ya, interpretasi ini akan saya benarkan nanti. Nah, jika lebih dari 10%, nah, makanya itu tadi katakan tidak ada minus 10%, minus 5%, nah, tidak ada seperti itu, karena ada lambang absolut di sini. Ya, nah, itu untuk nilai MAP-nya. Nah, itu akan saya cari evaluasi, interpretasinya di minggu yang akan datang. Akan saya benarkan. Nah, kita lanjut sedikit ya. Jam 6.15 kita terakhir ya. Metode ekstrapolasi ataupun deret berkala, time series. Saya berapa kali pertemuan ya dengan saya? 4 kali, Bu. 4 kali, berarti ini pertemuan ketiga minggu depan sekali lagi ya. Ya, Diti ya? Iya, Bu. Setelah saya siapa? Bu Salmarika bukan? Siapa ini? Bentar ya, Bu, lihat SIM. Kalau seandainya nggak kekejar, saya minta tolong dilanjutkan materinya. Bu Alfi, saya, Pak Jun, sama Bu Ine. Oke. Bu Ine lah nanti saya minta tolong dilanjutkan. Untuk Pak Jun, saya nggak tahu materi Pak Jun tentang apa. Nanti mungkin bisa saya minta tolong Bu email ya untuk melanjutkan. Nah, ini kita masuk dulu ke ekstrapolasi ya, berkala. Nah, seperti yang saya katakan, ini untuk jangka pendek dan jangka menengah tadi ya kan, ekstrapolasi ini. Kalau jangka panjang kita menggunakan metode penjelas. Metode apa? Ya, penjelas ya, dari para metode Delphi dan metode grup pakar gitu ya. Tadi untuk jangka panjangnya, ini untuk jangka pendek dan jangka menengahnya. Kita menggunakan metode ekstrapolasi ataupun deret berkala menggunakan data time series. Nah, di dalamnya ada metode rata-rata bergerak. Nah, metode rata-rata bergerak ini didasarkan pada nilai rata-rata dari data masa lampau. Makanya tadi dikatakan data time series, kita menggunakan data-data di masa lampau. Ya, data-data yang sudah tersedia di di dinas ataupun UPTD gitu. Bedanya dengan metode regresi tadi, kalau regresi tadi
kita sebagai peneliti bisa nih langsung ambil datanya ke lapangan. Dengan apa? Teknik wawancara dan survei, ya, wawancara dan observasi, gitu ya. Kita membuat apa? Kuesioner-kuesioner yang kita ajukan kepada para nelayan, gitu ya, sesuai dengan banyaknya jumlah responden ataupun objek peneliti kita yang ada di lapangan, gitu. Nah, kalau rata-rata bergerak ini kita menggunakan data yang sudah tersedia di lapangan, data-data yang sudah tersedia di UPTD gitu, ya, yang sudah diambil sebelumnya oleh enumerator mungkin, penyuluh dan sebagainya, orang dinas terkait lah ya. Jadi kita menggunakan data time series. Nah, jika diketahui ada N data waktu dan kita memutuskan menggunakan T buah data pengamatan, maka T besarnya T kecil sama dengan N untuk setiap rata-rata bergerak ordo T atau dinotasikan dengan MAT. Ya. Jadi ini ada sedikit rumus yang kita gunakan. Bagus sekali. Nah ini. Ya, jika T kecil dari 1, jika digunakan data X1, X2, X3, dan sampai dengan XT tadi, ya, untuk setiap rata-ratanya, maka peramalan MAT dapat dirumuskan, nah ini, FT1 sama dengan X aksen sama dengan sigma XI per T. Jadi nilai X1, X2, X3 tadi dibagi dengan banyaknya jumlah T tadi. Ya, T tadi apa? Banyaknya T buah data pengamatan, banyaknya data pengamatan. Nah, jika memang FT plus 2, maka yang digunakan adalah X aksen sama dengan sigma XI per T. Tapi T-nya apa? Kalau tadi T plus 1, sigmanya adalah banyaknya jumlah T saja. Sedangkan jika FT2, maka sigmanya itu adalah T plus 1. Ya, waktu sekarang ditambahkan dengan waktu di masa yang akan datang. Misalkan contohnya 2019 ditambahkan dengan data di tahun 2020. Ya, T itu adalah waktu. T masa sekarang, bukan masa sekarang, kalau masa sekarang misalkan 2021 gitu ya, karena ini menggunakan data time series, maka T plus 1 itu adalah 5 tahun terakhir. Berarti dimulai dari 2000 berapa itu? 2000 berapa itu kalau 5 tahun terakhir? Kita katakan 2016 gitu ya. Nah, kita mau melihat ataupun menghitung data rumus di FT plus 2-nya berdasarkan data FT1 ini. Nah, 2016 ditambah dengan 2017 ya. Data di 2016 ditambahkan dengan data 2017, itulah yang dikatakan FT2. Nah, keterangannya MA itu rata-rata ini rumusnya ya, kalau kita melihat FT1, FT2, nah itu kembali lagi kita mau berdasarkan ordo apa, ingin berdasarkan pada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah ini rumusnya gitu ya. Nah, MAN ini sama dengan sigma DI dibagi dengan N. MA itu apa? Rata-rata bergeraknya, ya ini yang kita cari, moving average-nya. N itu apa? Jumlah periode dalam rata-rata bergerak. Ya, jumlah periode dalam rata-rata bergerak. DI apa? Data selama periode KI. Ya, data selama periode KI. Saya katakan kalau kalian mau lihat periode tahun 2019, maka tahun 2019 datanya seperti apa? Jika kalian melihat periode 2020, maka 2020 datanya seperti apa? Ya. Jadi kita melihat rata-rata bergerak berdasarkan apa? Data time series yang telah tersedia. Jadi pemilihan ordo yang tepat dapat diuji dengan ukuran ketepatan model ataupun ordo evaluasi pemilihan ordo yang terbaik. Nah, menggunakan apa? Evaluasi ini tetap menggunakan MAP-nya dan MSE-nya, RMSE-nya. Kalau ini root mean square error-nya, ya. Nah, jadi di regresi evaluasinya MAP-nya dan apa MSE-nya, mean square error. Kalau ini root mean square error. Ini dijelaskan nggak ya? Nanti kita lihat interpretasi dari nilai ini ya. Rata-rata absolut persentase galatnya ataupun mean absolut persentase errornya ataupun yang dikenal dengan istilah MAPE-nya. Nah, ini rumusnya sama ya kayak tadi ya? Sama nggak?
Sama ya, XJ kurang FJ